Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8A dan B izin mempresentasikan hasil dari tugas akhir eh, final project. Yang mana di sini kami membuat track studi. Kami beranggotakan saya sendiri Andini Nur Aisyah dengan NPM terakhir 001. Kemudian ada Aulia Shofi dengan NPM terakhir 002. Kemudian ada Keisha Ekia Larissa dengan NPM terakhir 009. Kemudian ada Hazim Zuhur Muzaffar dengan NPM akhir 028. Kemudian ada Farhan Nur Fadilah dengan NPM akhir 049. Ada Raffi Naufal Zahran dengan NPM akhir 035. Kemudian ada Nur Faiz, NPM akhir 052. Dan ada Muhammad Nur Lutfi dengan NPM 051. Yang pertama ini, di sini ada eh, halaman login yang mana nanti ada dua login dosen dan juga ada dua akun dosen dan juga mahasiswa. Nah, yang pertama untuk pembahasan ada login di mahasiswa terlebih dahulu karena di dosen nanti akan ada perbedaan yang dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang pertama ini kita masuk ke bagian login mahasiswa terlebih dahulu. Bisa diklik login mahasiswa. Kemudian di sini nanti kita bisa memasukkan email kita. Bisa dimasukin emailnya, contohnya seperti di layar. Setelah itu, langsung masuk ke halaman dashboard. Untuk penjelasan di halaman ini diserahkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Andini. Berikutnya adalah halaman dashboard yang dimana di sini dapat terlihat bahwa ada tertera total alumni, total institusi, dan juga total lowongan. Yang dimana pada bagian mahasiswa ini kita hanya dapat melihat, tidak dapat menambahkan data. Dan untuk tambahan lowongan kerja maupun institusinya itu akan ditambahkan pada bagian dosen. Nah, kita dapat juga melihat pada lowongan kerja ini dan institusinya yang serta daftar alumni yang di bawah ini, di mana daftar alumni ini dapat dilihat juga pada halaman berikutnya serta institusi akan dijelaskan oleh rekan saya terkait detailnya. Baik, selanjutnya ada fitur alumni. Di sini hanya menampilkan data saja, tidak bisa mengedit. Untuk eh, bagian mengeditnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk fitur selanjutnya ada institusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. oke baik. Di sini ada institusi. Nah, di sini tuh di institusi ini tertera PT-PT yang ada di sini. Misalnya seperti PT Pertamina, ada PT RBC Mindo, ada PT Kimia Farma dan Bio Farma dan lain-lain banyak ada di sini. Kemudian di institusi habis itu ke lowongan kerja. Nah, di lowongan kerja ini eh, sama juga nih di PT-PT yang membutuhkan lowongan kerja. Misalnya kita klik misal di PT RBC Mindo. Di sini kita bisa tahu posisinya apa nih ya di RBC Mindo itu butuh posisi di sales manager. Persyaratannya apa, dan misalnya di PT Kimia Farma juga bisa juga seperti ini. Ntar ada keterangannya, ada deskripsinya. Nah, habis itu kemudian penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Balik lagi, kita ke halaman logout untuk kita penampilan di dosennya. Oke, bisa dilanjut.
Ya, untuk bagian dosen, sini ada halaman login sebagai dosen dan juga ada halaman registrasi sebagai dosen. Ya, kita pencet langsung aja ke loginnya ya. Kita bisa masukkan nama, kemudian password, langsung aja. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bagian dashboard di bagian dosen. Yang pertama kita ada menu untuk lulusan per tahun. Lulusan per tahun di sini dari 2018 hingga 2022. Selanjutnya di bawah ada daftar alumni. Nah, untuk daftar alumni di sini kita ada beberapa kolom. Yang pertama ada nama, NIM, prodi, angkatan, status, dan institusi. Seperti itu. Dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada fitur dari alumni itu sendiri yang dimana di sini ada daftar-daftar alumni ya, yang berisi ada nama, ada NPM, ada prodi, ada angkatan, dan ada status bekerja atau sedang tidak bekerja. Nah, dan ada nama institusinya juga gitu, tempat di mana mereka bekerja. Nah, untuk di bagian dosen ini eh, bisa ditambahkan juga pada tambah alumni. Nah, ini adalah data-data yang diperlukan untuk menambahkan nama dari alumni itu sendiri. Yang diperlukan itu ada nama, dan NPM, program studi, angkatan, status bekerja, dan status bekerja atau tidak, dan institusi. Kemudian bisa simpan dan nanti akan tertera di halaman alumni. Nah, sebagai contoh, seperti pada sudah dilihat di layar, untuk pengisian datanya sendiri. Nah, setelah diklik simpan, nama kita otomatis tertera ya di bagian daftar alumni. Baik, selanjutnya boleh langsung ke institusi. Nah, di bagian institusi juga sama seperti pada menu sebelumnya di alumni, yang dimana ini isinya adalah list atau daftar perusahaan yang kira-kira relate dengan lulusan teknik kimia, yang dimana pada bagian dosen ini kita bisa menambahkan juga sama seperti alumni sebelumnya. Bisa klik tambah institusi. Nah, ini untuk data yang diperlukan untuk menambah nama institusi baru gitu. Ada nama institusi, ada logonya, dan ada alamat lengkapnya serta emailnya. Bisa coba diisi. Nah, contoh seperti di layar untuk pengisian datanya. Nah, setelah terisi semua, setelah mengklik tombol simpan, langsung bisa muncul di bagian daftar institusi. Nah, sudah muncul seperti di layar.
Mungkin sekian memaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, masuk ke lowongan kerja ya. Ini sama seperti menu sebelumnya. Pada bagian alumni di sini juga sama, tapi bedanya ada tambahan untuk menambahkan data ya, atau mencari lowongan. Coba, coba tambah lowongan. Ya, di sini kita bisa mengisi tambah lowongan kerja dengan mengisi nama perusahaan, posisi, persyaratan, lokasi, kontak, dan deskripsi. Dan juga ada poster. Dan bisa diklik simpan. Maka akan muncul tampilan lowongan kerja yang baru, yaitu PT RB Acemindo. Di sini penjelasan dari kelompok 8A dan kelompok 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 kami penjelasannya cukup sampai di sini saja. Kemudian jika sudah selesai kita bisa logout kembali dan balik lagi ke tampilan awalnya seperti ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.